Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada hari ini, hari Kamis tanggal 19 Maret 2020, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan hari ini bersama saya Ibu Dewi Kartikasari, nanti akan kita bahas beberapa materi yang berkaitan dengan COVID-19 atau wabah virus corona yang mulai merebak di wilayah Indonesia. Khususnya nanti Ibu akan membahas mengenai bagaimana cara atau sikap kita yang bijak untuk menghadapi stigma yang muncul di masyarakat mengenai adanya virus corona dan bagaimana kita harus menyikapinya. Oke, sebelum Ibu membahas materi ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu arti dari stigma. Untuk kalian ketahui, stigma itu adalah pemikiran negatif ataupun pandangan negatif dari orang kepada diri kita atau kepada orang lain tentang suatu hal tertentu, baik itu perbuatan yang kita lakukan, sikap yang kita lakukan, ataupun hal-hal yang kita lakukan itu dianggap negatif. Ya, sekian yang dapat kalian pahami mengenai pengertian dari stigma. Selanjutnya nanti akan dibahas video mengenai pembahasan stigma yang muncul di masyarakat pada saat terjadi wabah virus corona di wilayah Indonesia. Selamat menyaksikan. Menanggapi secara bijak saat ada stigma di masyarakat tentang virus corona. Virus corona atau dengan nama ilmiah COVID-19. Wabah corona mempengaruhi banyak sektor dan fenomena tersebut pun membuat stigma dan dampak sosial dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, beberapa pekan terakhir kita banyak melihat berita tentang virus corona, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tidak terkecuali hal tersebut pun berkembang di wilayah Indonesia, yaitu negara kita. Perkembangan berita tentang virus corona di Indonesia itu juga dipengaruhi ketika terdapat warga negara Indonesia yang mengalami ataupun yang terjangkit oleh virus corona, sehingga hal ini membuat resah ataupun membuat gempar pemberitaan tentang virus corona yang mulai berkembang di wilayah Indonesia. Hal tersebut tentunya akan menjadi stigma di masyarakat. Ya, hal tersebut akan menjadi stigma dan terus berkembang sehingga meresahkan masyarakat Indonesia. Berikut akan Ibu bahas mengenai beberapa hal yang masuk ke dalam stigma yang berkembang di masyarakat ketika virus corona muncul di wilayah Indonesia. Yang pertama, terjadinya panic buying di beberapa kota besar di Indonesia. Perlu diketahui bahwa panic buying itu adalah suatu keadaan di mana masyarakat membeli barang secara besar-besaran karena terjadi hal atau terjadi sesuatu hal. Mungkin hal ini sudah kalian sadari ketika kalian datang ke sebuah toko ataupun pasar. Kalian menemukan beberapa orang yang berbelanja begitu banyak, kemudian kalian kaget mengapa mereka berbelanja sebanyak itu. Ya, itu disebut sebagai panic buying atau keadaan tertentu yang mengakibatkan seseorang panik dan membeli barang secara banyak dengan tujuan untuk menyetok barang atau memberikan persediaan barang yang ada di rumahnya. Kemudian yang kedua, adanya diskriminasi terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri dan saat kembali ke negara asalnya, warga negara tersebut mendapatkan kucilan atau dikucilkan di masyarakat. Alasannya karena dianggap membawa virus yang berasal dari luar negeri dan dikhawatirkan itu adalah virus COVID-19 atau virus corona. Kemudian yang ketiga, bagi warga negara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terjangkit virus corona, maka dilakukan sesi isolasi dan karantina. Namun, hal ini cenderung
memberikan dampak depresi bagi warga negara yang terjangkit virus corona tersebut dan akan berdampak buruk bagi perkembangan kesehatan orang yang mengalami virus corona tersebut. Hal tersebut mungkin disebabkan karena adanya rasa bersalah pada diri sendiri dan tidak adanya dukungan dari masyarakat sekitar dan akan berdampak negatif bagi penderita. Kemudian yang keempat, karena masyarakat terlalu khawatir terkadang membuat data pribadi pasien tersebar. Hal ini terjadi ketika seorang pasien telah diketahui terjangkit virus corona dan masyarakat sekitarnya itu takut akan hal tersebut. Nomor 5, yaitu munculnya banyak berita hoax yang meresahkan tentang virus corona di masyarakat. Masyarakat yang takut terhadap virus tersebut justru mengembangkan adanya berita-berita yang belum tentu kebenarannya atau yang biasa kita sebut hoax untuk disebarkan di masyarakat, dan hal tersebut ternyata memberikan dampak negatif di masyarakat, khususnya terhadap keresahan yang terjadi di masyarakat akibat adanya berita hoax yang tersebar atau berita bohong ataupun berita yang belum tentu kebenarannya. Sikap bijak dalam menghadapi stigma virus corona di masyarakat. Yang pertama, tetap tenang dan tidak panik. Meskipun berita di luaran berkembang begitu pesat tentang virus corona, hal yang harus kita lakukan bukan untuk menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Daripada menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, lebih baik kita menebarkan kebaikan. Yang kedua, tetap waspada dan tidak mengabaikan. Tetap tenang bukan berarti abai. Kita tetap waspada, namun tidak tergesa-gesa untuk melakukan suatu hal. Yang perlu dihindari yaitu adalah menghindari kepanikan atau kecemasan yang berlebih sehingga mengakibatkan tubuh menjadi mudah sakit atau rentan terhadap virus. Ketiga, menjaga kebersihan dan berbanyak mencucikan diri dengan berwudu. Sebagai orang Islam yang beriman, maka kita setiap hari melaksanakan ibadah sholat dan melakukan wudu. Di sini disarankan untuk memperbanyak mencucikan diri dengan cara berwudu dengan tujuan untuk menghindari adanya virus masuk ke tubuh kita karena terlindungi dari wudu. Yang keempat adalah melaksanakan ibadah dan memperbanyak doa. Tentunya kita juga harus menyadari bahwa dengan datangnya bencana alam ini, maka kita mengetahui bahwa kita itu adalah makhluk lemah yang diciptakan oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah hanya kepadanya dan memasrahkan diri atas segala kehendak dari Allah, karena Allah lah yang maha mengubah segala takdir. Kemudian yang kelima, berpikir positif dan stop menyebarkan berita hoax. Jika kita berpikir positif, hal ini akan menjauhkan kita dari pikiran-pikiran yang negatif atau menimbulkan kecemasan, sehingga kita dapat terlindungi dan tubuh kita tetap sehat. Dan kita harus stop menyebarkan berita hoax agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.